Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megawati, NIM 18SI062 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu jika saya terkena resiko. Jika saya terkena resiko, tentu itu hal yang sangat merugikan bagi saya, karena saya tidak berantisipasi atau tidak melakukan rencana untuk bagaimana cara menangklis sebuah resiko tersebut. Resiko tersebut terjadi di mana saja, kapanpun, itu bisa saja terjadi. Resiko juga terjadi karena dua belah pihak yang tidak memiliki kesamaan pendapat atau tidak memiliki kepastian dalam melakukan rencana hal yang dicapai atau hal yang direncanakan terlebih dahulunya. Namun resiko juga memberi kita pelajaran, tidak hanya merugikan, namun kita setiap hal yang merugikan pasti memiliki pengalaman juga kan. Kita dapat pengalaman bagaimana cara menghadapi resiko tersebut. Itu adalah suatu pelajaran yang kita dapatkan. Jika kita tidak mengalami resiko, maka kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan resiko tersebut kepada hal yang terjadi kepada kita. Untuk soal nomor 2, mengapa resiko muncul? Resiko muncul karena ketidakpastian. Bukan berarti dunia ini tidak ada hal yang tidak pasti, namun melainkan di dunia ini mengandung elemen yang kadang tidak sesuai dengan keinginan atau rencana yang kita buat dari sebelum-sebelumnya, yaitu misalkan contohnya hidup mati. Setiap makhluk pasti akan mengalami kematian, dan kapan kematian itu kita kan tidak tahu. Kematian itu hal yang pasti, namun kita tidak tahu kapan waktunya yang akan pasti. Jika kematian sudah pasti, justru kita akan mempersiapkan diri untuk menuju kematian. Misalkan beribadah rajin, lebih giat gitu jika kematian itu pasti kan. Ya, seperti itu contohnya dari mengapa munculnya resiko tersebut. Untuk tipe atau kategori resiko dengan berbagai kategori seperti resiko bisnis dan spekulatif, dan dinamis dan statis. Setelah kita mempelajari dan memahami dengan baik, kita bisa mempelajari karakteristik resiko dengan baik. Dengan begitu kita bisa mengelola resiko lebih baik dengan menangani sesuatu dengan baik merupakan kunci untuk mengandalkan atau menaklukkan sesuatu tersebut. Ya, untuk nomor 4, proses manajemen yang dilakukan terhadap identitas, yaitu identitas identifikasi resiko, yaitu mengidentifikasi resiko. Yang kedua, evaluasi dan pengukuran resiko mengenai resiko dan pengelolaan resiko.
Melalui identifikasi risiko, kita bisa mengenali risiko tersebut yang relevan yang kita hadapi. Kemudian kita mempelajari risiko dengan melakukan evaluasi dan pengukuran risiko. Setelah kita memahami dengan baik mengenai risiko tersebut, kita bisa mengelola risiko tersebut dengan lebih baik, yaitu dengan secara kita mempelajari keseluruhannya. Yang ketiga itu kita bisa mengenali bagaimana mungkin resiko akan terjadi kepada kita. Kita bisa lebih secepatnya mengambil tindakan agar tidak terjadi resiko tersebut. Itulah yang dimaksud dengan identifikasi resiko tersebut, yaitu kan kita harus mengidentifikasi dan mengevaluasi pengukuran resiko. Kita harus mengukur gimana resiko tersebut itu apakah akan banyak kerugian atau gimana, dan mengelola resiko, yaitu mengelolanya itu bagaimana kita akan memproses resiko tersebut. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.